Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam bukan hanya dihiasi oleh para pahlawan lelaki, tapi juga oleh wanita-wanita perkasa yang imannya melebihi gunung. Salah satunya adalah Asma binti Abu Bakar, wanita pemilik dua selendang, yang keberaniannya menggetarkan Quraisy dan keteguhannya mengajarkan arti sejati dari pengorbanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneguhkan langkah di jalan kebenaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti perjalanan hidup beliau dari masa muda hingga usia senja, dan ambil hikmah besarnya sampai akhir kisah, insya Allah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar belakang Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha lahir 27 tahun sebelum hijrah, sekitar tahun 595 Masehi. Beliau adalah putri sulung dari Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dengan istrinya Qutailah binti Abdul Uzza. Nasabnya mulia, berasal dari kabilah Quraisy, suku yang memegang kendali atas Ka'bah dan perdagangan di Mekah. Sejak kecil, Asma tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat. Namun, berbeda dengan kebanyakan wanita Quraisy. Ayahnya Abu Bakar bukan hanya pedagang yang sukses, tetapi juga orang yang dikenal berakhlak mulia, penuh kasih sayang, dermawan, dan sangat dijauhi dari kebiasaan buruk jahiliyah. Sifat inilah yang membekas pada diri putri sulungnya. Asma tumbuh di rumah yang menyatu dengan nilai-nilai kebenaran. Walau ibunya Qutailah saat itu masih musyrik, namun kedekatannya dengan ayah yang penuh keteguhan membuat jiwa Asma berbeda. Beliau menyaksikan bagaimana ayahnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat karibnya. Di usia remaja, Asma mulai mengenal seruan tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Beliau termasuk di antara orang yang awal memeluk Islam, masuk dalam golongan as-sabiqunal awalun, pelopor yang mendahului banyak sahabat lain. Dalam rumah Abu Bakar, beliau tumbuh bersama beberapa saudara. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar yang jauh lebih muda darinya. Hubungan keduanya sangat dekat. Asma sebagai kakak selalu melindungi Sayyidah Aisyah. Kelak, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Kedekatan dua bersaudara ini menjadikan keluarga Abu Bakar sebagai pusat cahaya keimanan di Mekah. Situasi sosial wanita Quraisy pada masa itu cukup terbatas. Perempuan jarang terlibat dalam urusan di luar rumah, kecuali sekedar mengurus kebutuhan keluarga. Namun, berbeda dengan kebanyakan gadis Mekah, Asma terdidik dengan keberanian. Beliau menyerap dari ayah sikap tegasnya, kejujuran, serta keyakinan penuh terhadap kebenaran Islam. Sejak masuk Islam, beliau ikut meras yang ingin memadamkan dakwah Rasulullah. Namun, Asma tetap teguh. Asma dikenal cerdas dan pandai berbicara. Sumber-sumber sirah meriwayatkan bahwa sejak muda beliau sudah menunjukkan keberanian dalam menjawab orang-orang Quraisy yang mencoba merendahkan ayahnya. Ucapannya tajam tetapi penuh kehormatan. Inilah yang membuatnya kemudian berani menghadapi Abu Jahal di masa hijrah. Peristiwa yang kelak menggores sejarah. Ketika beranjak dewasa, Asma menikah dengan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat termuda dan paling gagah dalam barisan Rasulullah SAW. Zubair berasal dari keluarga Bani Asad, dikenal dengan keberanian dan kekuatan fisiknya. Pernikahan ini mempertemukan dua garis keteguhan, yaitu kesabaran dan kecerdasan Asma
berpadu dengan kegagahan Zubair. Namun, kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kemewahan. Asma justru mengalami masa-masa sulit. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau harus memikul tanggung jawab rumah tangga dengan tangannya sendiri. Beliau menumbuk biji-bijian untuk makanan, memberi makan kuda milik Zubair, bahkan mengangkut biji-bijian di atas kepalanya dari kebun yang jaraknya cukup jauh. Pernah suatu hari, beliau bertemu Rasulullah saat sedang mengangkut beban berat itu. Rasulullah tersenyum melihatnya, kemudian menawarkan seekor unta untuk meringankan pekerjaannya. Namun, Zubair menolak karena khawatir unta itu terlalu mewah bagi mereka. Asma menerimanya dengan sabar. Kesederhanaan hidup Asma bersama Zubair inilah yang membentuk karakter keras namun lembut. Beliau terbiasa dengan kekurangan, terbiasa berjuang dengan fisik dan tenaga. Dalam setiap riwayat selalu disebutkan bahwa Asma tidak pernah mengeluh tentang kemiskinan. Justru beliau melihat itu sebagai bagian dari jihad di jalan Allah. Meski kehidupannya sederhana, rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Dari pernikahan ini lahirlah beberapa anak, termasuk Abdullah bin Zubair, yang kelak menjadi pemimpin besar umat Islam. Keberanian Abdullah tidak terlepas dari didikan Asma, sang ibu yang sejak muda sudah ditempa dengan kesabaran dan pengorbanan. Seiring waktu, nama Asma mulai menonjol di kalangan sahabat wanita. Beliau bukan sekedar putri Abu Bakar Asy-Shiddiq, bukan sekedar kakak Sayyidah Aisyah atau istri Zubair bin Awam. Beliau berdiri dengan kepribadiannya sendiri, seorang wanita yang memadukan kecerdasan, kesabaran, dan keberanian. Seorang wanita yang siap memikul beban berat, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk agama yang beliau imani. Perjalanan Asma binti Abu Bakar tidak berhenti pada kehidupan rumah tangga. Beliau akan segera menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah Islam, saat Allah menurunkan izin hijrah, dan beliau, seorang wanita muda yang sedang hamil, harus memikul peran besar menjaga rahasia Rasulullah dari kebuasan Quraisy. Asma dan peristiwa hijrah, sang pemilik dua selendang. Malam itu, Mekah dipenuhi ketegangan. Para pemuka Quraisy telah bersepakat di Darun Nadwah, menugaskan pemuda-pemuda dari berbagai kabilah untuk mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan mereka jelas, yaitu menghabisi utusan Allah sebelum dakwahnya semakin meluas. Namun, Allah melindungi nabinya. Rasulullah keluar dari rumah, membaca ayat dari surat Yasin, dan dengan izin Allah, mata para pengepung dibuat tidak mampu melihat beliau. Saat fajar tiba, yang mereka dapati hanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidur di ranjang Nabi. Sementara itu, di rumah Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu, persiapan besar sudah dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang siang hari sebelumnya, sesuatu yang tidak biasa. Abu Bakar Asy-Shiddiq paham betul bahwa ini tanda perkara penting. Beliau segera menawarkan 2 ekor unta yang memang sudah lama dipersiapkan untuk peristiwa hijrah. Saat itu, keluarga Abu Bakar pun tahu bahwa mereka memegang rahasia besar, rahasia yang bisa mengubah arah sejarah Islam. Dalam operasi hijrah ini, setiap anggota keluarga Abu Bakar punya peran. Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan sebagai pengumpul informasi. Beliau berbaur di tengah Quraisy pada siang hari, mendengar obrolan mereka, lalu melaporkannya pada malam hari ke gua tempat Nabi bersembunyi. Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar yang sudah dimerdekakan, bertugas mengembala kambing di jalur yang sama untuk menghapus jejak kaki Abdullah maupun Asma. Dan disinilah Asma binti Abu Bakar mengambil bagian. Saat itu beliau sedang hamil tua. Namun, kondisi itu tidak menghentikannya untuk ikut memikul tugas berbahaya, yaitu menyiapkan makanan dan membawanya kepada Rasulullah dan ayahnya di Gua Sur.
Perjalanan menuju gua bukanlah jalan yang datar dan mudah. Dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur, jaraknya kurang lebih 7 km. Jalanannya berbatu, ada tanjakan curam, dan lembah yang menurun tajam. Untuk seorang wanita yang sedang mengandung, menempuh perjalanan itu berarti pertaruhan besar. Pulang pergi, beliau menempuh 14 km, menanggung kelelahan, ditambah dengan resiko bila sampai tertangkap oleh mata-mata Quraisy. Namun Asma tidak ragu. Beliau membawa makanan dengan penuh kehati-hatian. Malam hari beliau berjalan dalam sunyi, menapaki jalan yang berliku. Beliau tahu satu kesalahan saja bisa berakibat pada terbongkarnya persembunyian Rasulullah. Quraisy tengah marah besar, mereka sudah menyebarkan kelompok-kelompok pencari jejak ke seluruh penjuru. Bahkan hingga ke mulut Gua Sur, para pencari itu sempat sampai, dan Abu Bakar sendiri merasa gentar. Tetapi janji Allah lebih kuat. Keputusan ini tampak kecil, tetapi disitulah letak pengorbanannya. Dari peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar yang abadi, yaitu Zatun Nitoqain, wanita pemilik 2 selendang. Gelar ini bukan sekedar simbol, melainkan tanda kehormatan atas keberanian dan kecerdasannya dalam mendukung perjuangan Islam. Riwayat tentang peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Dari Asma sendiri beliau berkata, "Aku menyiapkan bekal Rasulullah dan Abu Bakar saat hijrah ke Madinah. Aku tidak mendapatkan sesuatu untuk mengikatnya selain selendangku. Maka aku membelahnya menjadi 2. Dengan satu bagian aku mengikat wadah makanan, dan dengan satu bagian lagi aku kenakan. Karena itu aku disebut Zatun Nitoqain." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bayangkan seorang wanita muda dalam kondisi hamil berani menempuh perjalanan panjang di malam hari, membawa bekal untuk 2 manusia termulia. Sementara di Mekah, para pemuda Quraisy sedang berkeliaran mencari jejak Nabi. Namun Asma tidak gentar. Beliau tahu betul tugas itu adalah amanah besar. Dalam catatan sejarah, keberanian Asma setara dengan pengorbanan para sahabat laki-laki. Bahkan dalam konteks tertentu lebih berat. Beliau tidak hanya berhadapan dengan jarak, lapar, dan letih. Beliau berhadapan dengan norma sosial yang saat itu jarang memberi ruang bagi wanita untuk keluar malam, apalagi melintasi jalur berbahaya. Tetapi keyakinan iman mengalahkan semua rintangan itu. Hari-hari di Gua Sur itu menjadi saksi bisu dari pengorbanan Asma. Beliau bukan hanya anak Abu Bakar atau kakak Sayyidah Aisyah. Beliau menjadi bagian langsung dari operasi penyelamatan dakwah Islam. Dan dengan gelar Zatun Nitoqain, namanya terpatri sepanjang zaman sebagai tokoh keberanian seorang sahabiah. Kekejaman Abu Jahal dan ujian darah di rumah Abu Bakar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu berhasil meninggalkan Mekah secara diam-diam, suasana kota menjadi genting. Quraisy murka. Pasukan kecil yang mengepung rumah Nabi malam itu kembali dengan wajah pucat. Mereka sadar Rasulullah telah lolos. Dan bersama beliau ada Abu Bakar, salah satu tokoh penting Quraisy yang kini menjadi musuh mereka. Sejak subuh, orang-orang Quraisy berkeliling mencari jejak. Mereka mendatangi rumah-rumah, menginterogasi setiap sudut, bahkan menyiapkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah dan Abu Bakar hidup ataupun mati. Rumah Abu Bakar Asy-Syiddiq pun menjadi target. Orang pertama yang berdiri di depan pintu adalah sosok yang terkenal keras, penuh kebencian dan tiran. Ia adalah Abu Jahal, musuh besar Islam. Dengan penuh amarah, ia menggedor pintu rumah itu. Di dalam, pintu dibuka. Abu Jahal melotot, matanya mencari-cari. "Di mana ayahmu, wahai Asma?" bentaknya dengan suara menggelegar. Asma, meski muda dan dalam keadaan hamil, berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Beliau tahu betul bahwa pertanyaan itu bukan sekedar basa-basi, melainkan ujian hidup dan mati. "Asma, di mana ayahmu?"
Abu Jahal mengulang pertanyaannya, kini dengan nada lebih mengancam. Asma menjawab dengan tenang namun tegas, aku tidak tahu di mana ayahku berada. Kalimat itu membuat Abu Jahal semakin murka. Ia merasa dilecehkan. Dalam tradisi Arab, terutama di kalangan Quraisy, memukul perempuan merdeka adalah aib besar. Namun, kebencian telah membutakan Abu Jahal. Ia angkat tangannya, lalu menampar Asma dengan keras. Tamparan itu begitu kuat hingga anting Asma terlepas dan darah mengalir dari wajahnya. Riwayat Ibnu Ishaq menuturkan bahwa peristiwa ini benar-benar mengguncang mereka yang menyaksikan. Orang-orang tahu Abu Jahal telah melewati batas, tetapi Asma tidak menangis. Beliau tidak meratap. Beliau tetap teguh, menjaga rahasia keberangkatan Rasulullah dan ayahnya. Bahkan setelah dipukuli, Asma tidak mengucapkan satupun kata yang bisa membuka arah hijrah. Beliau rela menanggung rasa sakit demi menjaga amanah besar itu. Peristiwa ini menjadi ujian darah pertama bagi Asma. Satu tamparan, satu luka, tetapi nilainya sebanding dengan benteng kokoh yang menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar dari kejaran Quraisy. Beberapa sejarawan kemudian menyoroti kejanggalan. Biasanya orang Arab jahiliyah sangat menjaga kehormatan wanita, apalagi wanita Quraisy yang merdeka. Tetapi Abu Jahal adalah pengecualian. Kebenciannya kepada Islam membuatnya nekat melanggar norma. Justru disitulah letak keteguhan Asma. Beliau berani menghadapi tiran yang paling ditakuti kaumnya, sendirian, dalam kondisi hamil, dengan luka yang membekas. Kisah ini terekam dalam riwayat-riwayat sahih. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat menyebutkan keberanian Asma menghadapi Abu Jahal. Para ulama sirah menegaskan bahwa inilah salah satu momen penting yang menunjukkan bagaimana kaum wanita berperan besar dalam perjuangan Islam. Mereka tidak hanya berada di balik layar, tetapi juga menghadapi kekejaman musuh dengan nyawa sebagai taruhan. Asma membuktikan bahwa iman mampu melampaui rasa sakit, bahwa seorang wanita bisa berdiri tegak di hadapan tirani yang paling bengis, selama beliau meyakini kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa itu menjadi kenangan pahit, tetapi juga kehormatan abadi. Dari wajah yang berdarah, dari anting yang terlepas, lahir simbol keberanian wanita muslimah pertama yang menjaga rahasia hijrah. Asma binti Abu Bakar, perempuan muda yang saat itu masih hamil, telah menunjukkan pada dunia bahwa keberanian bukan soal fisik, melainkan soal hati yang teguh dalam iman yang kokoh. Perjalanan hijrah keluarga dan kelahiran Abdullah bin Zubair. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba dengan selamat di Madinah bersama Abu Bakar Asy-Shiddiq, kaum muslimin di kota itu menyambut dengan gegap gempita. Namun, bagi keluarga Abu Bakar, perjalanan baru saja dimulai. Mereka masih tertinggal di Mekah, menanggung resiko besar dari kaum Quraisy yang marah karena kegagalan mereka menggagalkan hijrah Nabi. Asma binti Abu Bakar berada di antara mereka. Kondisinya sangat berat, beliau telah hamil tua. Namun, semangat hijrah tidak mengenal alasan. Bagi Asma, mengikuti langkah Rasulullah dan ayahandanya adalah harga mati. Maka beliau pun berangkat bersama keluarga besar, menyusuri padang pasir dengan tekad yang mengalahkan rasa lelah dan nyeri kehamilan. Bayangkan betapa sulit perjalanan itu. Panas gurun menyengat. Jarak Mekah ke Madinah lebih dari 400 km. Dan jalanannya bukanlah aspal mulus melainkan bebatuan, gurun, dan padang gersang. Seorang wanita hamil tua biasanya dimanja, dijaga, dan diringankan bebannya. Tetapi Asma justru menanggung hijrah, menunggang unta, berjalan kaki, menggendong beban, sekaligus menguatkan hati anak-anak kecil di sekitarnya. Di tengah perjalanan, rasa sakit melahirkan datang. Asma harus berhenti. Perjalanan hijrah itu pun menjadi saksi lahirnya seorang bayi yang kelak mengguncang sejarah Islam, yaitu Abdullah bin Zubair, putra sulung Asma dan Zubair bin Awam. Riwayat menyebutkan Abdullah lahir di Kuba, di pinggiran Madinah.
Tangisan bayi itu langsung membawa harapan besar bagi kaum muhajirin. Selama berbulan-bulan, orang-orang Yahudi Madinah menyebarkan berita bohong. Kaum muhajirin tidak akan mampu memiliki keturunan di Madinah. Negeri ini terkutuk bagi mereka. Maka, ketika Asma melahirkan dengan selamat, kaum muslimin bersorak gembira. Mereka mengangkat bayi itu tinggi-tinggi. Rasulullah sendiri menyambutnya, membawanya ke dalam rumah, lalu mengunyah kurma dan menggosokkannya kunyahan itu ke langit-langit mulut bayi. Sebuah sunnah yang dikenal dengan tahnik. Abdullah bin Zubair pun menjadi bayi pertama dari kalangan muhajirin yang lahir di Madinah. Bagi kaum muslimin, kelahiran itu adalah pukulan telak bagi propaganda Yahudi. Tidak ada kutukan, tidak ada mandul. Justru dari rahim para muhajirin lahir generasi baru yang akan melanjutkan perjuangan Islam. Namun, euforia kelahiran tidak menghapus kenyataan pahit. Asma adalah seorang ibu baru di negeri asing. Madinah bukan Mekah. Tanahnya lebih keras, udaranya lebih lembab, penyakit demam banyak beredar. Kehidupan ekonominya juga berbeda. Suaminya Zubair bin Awam adalah seorang sahabat pemberani, pedang Rasulullah di banyak pertempuran. Tetapi keberanian di medan perang tidak membuat hidup mereka berkecukupan. Justru sebaliknya, Zubair memilih jalan zuhud dan kesederhanaan. Asma hidup di rumah yang sangat sederhana. Tidak ada pembantu yang memudahkan urusannya. Beliau harus menggiling biji-bijian dengan tangannya sendiri, menyiapkan makanan, bahkan mengangkut kayu bakar di atas kepalanya dari kebun milik Rasulullah yang berada cukup jauh dari rumahnya. Dalam sebuah riwayat sahih, Asma menceritakan, "Aku pernah memikul biji kurma di atas kepalaku dari tanah milik Rasulullah yang diberikan kepada Zubair. Jaraknya sekitar 2/3 farsak, kurang lebih 5 kilometer. Pada suatu hari, aku berpapasan dengan Rasulullah yang sedang bersama sekelompok sahabat. Beliau memanggilku dan menawarkanku untuk naik di belakang beliau. Tetapi aku merasa malu berjalan bersama beliau, sementara kaum lelaki melihat. Sehingga aku pun tetap berjalan memikul beban itu. Ketika sampai di rumah, aku ceritakan kepada Zubair. Maka Zubair berkata, 'Demi Allah, engkau tidak perlu merasa malu. Sungguh, memikul bersama Rasulullah lebih ringan bagiku daripada engkau memikul kayu sendirian.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini menggambarkan betapa berat kehidupan Asma. Beliau bukan istri bangsawan yang hidup bermewah-mewahan. Padahal beliau berasal dari keluarga Abu Bakar Asy-Shiddiq yang terpandang di Quraisy. Tetapi karena memilih menikah dengan Zubair, beliau harus hidup di jalur pejuang. Tidak ada rumah megah, tidak ada perabotan mahal, hanya iman yang menjaga kesabaran. Hari-hari Asma di Madinah dipenuhi perjuangan. Beliau menyusui Abdullah kecil sambil menyiapkan makanan untuk suaminya yang sering absen karena berjihad. Beliau memikul kayu, memberi makan kuda Zubair, mengurus rumah tangga tanpa mengeluh. Asma memahami betul beliau bukan hanya istri seorang lelaki, melainkan istri seorang mujahid di jalan Allah. Maka seluruh kehidupannya pun diselaraskan dengan pengorbanan. Meski tubuhnya lelah, imannya semakin kuat. Meski tangannya kapalan karena penggilingan, hatinya semakin lembut kepada Allah. Asma di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Asma binti Abu Bakar tumbuh dalam suasana penuh perjuangan. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupannya tidak pernah terpisah dari denyut perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Beliau bukan hanya istri dari seorang pejuang gagah, Zubair bin Awam, tetapi juga bagian dari lingkaran keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, pertempuran demi pertempuran mewarnai perjalanan dakwah. Meski wanita tidak berada di barisan tombak, kehadiran mereka sering menentukan moral dan logistik. Asma tercatat ikut serta mendukung dari sisi belakang garis perang. Pada Perang Badar, kaum wanita ikut menyiapkan bekal dan kebutuhan pasukan. Asma yang masih muda saat itu bersama para sahabiah lain seperti Ummu Aiman, Ummu Sulaim, dan istri-istri sahabat memikul air,
menyiapkan makanan, serta merawat yang terluka. Peran itu terus berulang di Uhud, Khandaq, dan peperangan besar lainnya. Riwayat menyebutkan bahwa Asma dikenal sebagai wanita yang membakar semangat. Beliau mengingatkan kaum lelaki agar tidak gentar di medan perang. Sebagaimana di Yarmuk, para wanita turun menguatkan barisan. Asma juga termasuk yang memberi dorongan moral. Meski tidak mengangkat pedang, keberadaannya memberi energi bagi pasukan. Di luar medan perang, Asma menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kesabaran. Zubair bin Awam adalah salah satu hawari Rasulullah, sahabat dekat yang sangat dicintai. Tetapi kemuliaan itu tidak membuat kehidupan mereka mewah. Asma tetap memikul kayu, menumbuk biji, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak-anaknya. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guncangan besar. Kaum muslimin kehilangan pemimpin, ayah, dan guru mereka. Asma pun turut merasakan duka itu. Namun, beliau tetap teguh mendampingi ayahnya, Abu Bakar Asy-Shiddiq, yang dipilih kaum muslimin sebagai khalifah pertama. Abu Bakar mengemban tugas berat memadamkan gejolak murtad dan nabi palsu. Asma berada di lingkaran keluarga, menyaksikan bagaimana ayahnya menegakkan panji Islam tanpa gentar. Ketika 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar Asy-Shiddiq wafat. Air mata Asma menetes, tetapi beliau mengetahui betul bahwa ayahnya wafat di jalan yang lurus. Masa-masa berikutnya, Asma menyaksikan sejarah berputar dengan keras. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Lalu terjadilah fitnah yang memecah belah umat. Peristiwa besar itu menyeret banyak tokoh, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saudari kandungnya yang keluar dalam perang Jamal. Riwayat menyebutkan ketika Sayyidah Aisyah hendak berangkat dari Mekah menuju Basrah, beliau singgah menemui Asma. Sayyidah Aisyah meminta pendapatnya, dan Asma memberikan nasihat yang hati-hati. Dalam sebagian riwayat disebutkan, Asma menasehati agar Sayyidah Aisyah tetap berhati-hati dalam fitnah, sebab urusan darah umat bukan perkara ringan. Namun, Sayyidah Aisyah tetap meneruskan langkahnya, dan sejarah mencatat pecahnya perang Jamal. Dalam fitnah besar itu, Asma memilih posisi hati-hati. Beliau tidak menjadi pengobar, tidak pula membiarkan dirinya terjerumus. Sikap ini menunjukkan bagaimana beliau menjaga kehormatan diri di tengah badai fitnah. Meski putra-putranya tumbuh menjadi tokoh besar, Asma tidak berubah dalam kesederhanaan. Abdullah bin Zubair tumbuh sebagai pemuda gagah, terkenal berani, keras berpegang pada agama, dan disegani kawan maupun lawan. Tetapi ibunya tetap hidup sebagaimana dahulu, sederhana, kuat, dan tegar. Riwayat dari para tabi'in menggambarkan Asma sebagai wanita yang tidak tergoda dengan kekayaan anak-anaknya. Bahkan saat Abdullah bin Zubair berhasil menguasai Hijaz dan menjadi pemimpin kaum muslimin di Mekah, Asma tetap mempertahankan kesahajaannya. Beliau tidak larut dalam kemegahan, tetap memakai pakaian yang sederhana, tetap makan dengan secukupnya, dan tetap mengajarkan nilai kesabaran. Salah satu jejak paling nyata dari Asma di masa Khulafaur Rasyidin adalah perannya sebagai pendidik Abdullah bin Zubair. Beliau menanamkan keberanian dan kejujuran sejak kecil. Abdullah bin Zubair kelak dikenal sebagai mujahid yang tidak pernah gentar menghadapi lawan, bahkan ketika harus berhadapan dengan tirani Bani Umayyah. Riwayat menyebutkan Abdullah sudah berani tampil di medan perang sejak remaja. Beliau menjadi penunggang kuda yang tangguh, pemimpin pasukan yang gagah, dan seorang pemuda yang memadukan ibadah dengan jihad. Semua itu tumbuh dari rumah sederhana Asma, dari tangan seorang ibu yang mendidiknya dengan keteladanan, bukan hanya dengan kata-kata. Keteguhan Asma di usia senja dan hikmah besar. Waktu bergulir, tahun-tahun Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin telah berlalu. Dinasti Umayyah berdiri di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan setelahnya terjadi gejolak panjang.
Abdullah bin Zubair putra Asma tampil sebagai pemimpin Hijaz yang menolak tunduk pada Bani Umayyah. Asma saat itu sudah sangat lanjut usia. Riwayat menyebutkan umurnya mencapai lebih dari 90 tahun. Tubuhnya rentah, penglihatannya sudah kabur. Bahkan sebagian riwayat mengatakan beliau hampir buta. Namun hati dan lisannya tetap tegak memegang kebenaran. Pada tahun 73 Hijriah, pasukan Hajjaj bin Yusuf mengepung Mekah. Ka'bah dibombardir dengan manjanik dan kaum muslimin di sekitar Masjidil Haram dicekam ketakutan. Abdullah bin Zubair bertahan bersama pengikutnya yang tersisa. Abdullah meski gagah berani mulai bimbang. Beliau melihat banyak pendukungnya meninggalkan medan perlawanan. Dalam keraguan itu, beliau mendatangi ibunya. Abdullah tahu hanya ibunya yang bisa memberi nasihat terakhir sebelum beliau mengambil keputusan. Asma duduk di rumahnya, tubuhnya lemah, rambutnya memutih. Abdullah mendekat dan berkata, "Wahai ibuku, orang-orang telah meninggalkanku. Mereka tidak lagi mendukungku. Bahkan anak-anak kecil pun berteriak kepadaku di jalan. Tinggallah aku sendiri, apa pendapatmu?" Asma yang rentah itu menegakkan tubuhnya. Suaranya bergetar namun penuh wibawa. "Wahai putraku, engkau lebih tahu tentang dirimu. Jika engkau yakin berada di atas kebenaran, maka bersabarlah. Jangan biarkan dirimu dipermainkan oleh budak Bani Umayyah. Bertahanlah hingga engkau mati syahid. Namun, jika engkau hanya menginginkan dunia, maka engkau manusia paling buruk. Sungguh, mati di atas kebenaran lebih mulia bagimu daripada hidup hina karena tunduk pada kebatilan." Abdullah menunduk, air matanya menetes, lalu berkata, "Wahai ibuku, aku takut jika setelah kematianku, mereka akan memperlakukan jasadku dengan hina, memotong-motong tubuhku atau menyalibku." Asma menjawab dengan tenang, "Wahai anakku, domba yang sudah disembelih tidak lagi merasakan sakit saat dikuliti. Maka jangan hiraukan apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Yang penting engkau mati di atas kebenaran." Kata-kata itu menyalakan kembali api keberanian Abdullah. Beliau mencium kepala ibunya seraya berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai ibuku. Sungguh engkau telah meneguhkan hatiku." Abdullah pun akhirnya keluar dari rumah ibunya dengan tekad yang bulat. Beliau mengenakan baju perangnya, lalu maju menghadapi pasukan Hajjaj. Perlawanan itu berlangsung sengit. Namun, akhirnya Abdullah bin Zubair gugur syahid di dekat Ka'bah. Hajjaj dengan kebengisannya memerintahkan agar jasad Abdullah disalib. Kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Pemandangan jasad Abdullah yang digantung menjadi ujian besar bagi kaum muslimin di Mekah. Hajjaj kemudian mendatangi Asma. Ia bermaksud menakut-nakuti wanita renta itu. Ia berkata dengan nada angkuh, "Bagaimana engkau melihat apa yang telah Allah lakukan terhadap anakmu?" Asma menjawab dengan tegas, "Aku melihat anakku telah memilih jalan kebenaran, meski engkau menzaliminya. Adapun engkau, wahai Hajjaj, engkau akan melihat akibatnya di hadapan Allah." Hajjaj terdiam. Bahkan seorang tiran seperti dia pun tidak mampu membalas keteguhan seorang wanita tua yang penuh iman. Tidak lama setelah gugurnya Abdullah, Asma pun wafat di Mekah. Riwayat menyebutkan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, beberapa hari setelah peristiwa itu. Usianya saat itu melewati 90 tahun. Dengan wafatnya Asma, berakhirlah perjalanan panjang seorang wanita mulia, putri Abu Bakar Asy-Shiddiq, istri Zubair bin Awam, ibu dari Abdullah bin Zubair, sekaligus saksi sejarah dari masa kenabian hingga dinasti Umayyah. Kisah Asma binti Abu Bakar bukan sekedar lembaran sejarah, melainkan cermin keteguhan iman. Di masa mudanya, beliau sudah berani memikul amanah besar saat hijrah, mengantar bekal ke Gua Sur meski hamil. Beliau menanggung pukulan Abu Jahal tanpa membocorkan rahasia. Beliau hijrah dalam keadaan hamil, melahirkan Abdullah di tengah perjalanan, lalu membesarkannya dengan kesabaran dan ketegasan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ia ikut mendukung jihad dengan logistik dan semangat. Di masa Khulafaur Rasyidin, beliau tetap sederhana meski hidup bersama para pemimpin umat. Dan di usia senja, beliau menguatkan putranya agar syahid di atas kebenaran. Hikmah besar dari perjalanan hidup Asma antara lain: pertama, pengorbanan. Dari Gua Sur hingga medan jihad, beliau menunjukkan bahwa perjuangan menuntut pengorbanan tanpa batas. Kedua, kesabaran. Meski dipukul Abu Jahal, hidup dalam kesederhanaan, dan kehilangan anak tercintanya, beliau tidak pernah goyah dari kesabaran. Ketiga, keberanian. Beliau berdiri menghadapi Abu Jahal, menasehati Sayyidah Aisyah dalam fitnah, dan meneguhkan Abdullah di hadapan tirani. Yang keempat, peran wanita dalam menjaga agama. Kisahnya menegaskan bahwa wanita bukan hanya pelengkap, melainkan penjaga, pendidik, dan penguat perjuangan Islam. Asma binti Abu Bakar adalah Zatun Nitokain, pemilik dua selendang. Tetapi sejatinya beliau juga pemilik dua dunia, yaitu dunia perjuangan yang beliau jalani dengan sabar, dan dunia akhirat yang beliau tuju dengan iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.